Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini adalah salah satu fitur Google yang bisa digunakan selama pembelajaran di rumah saja gitu. Jadi bisa digunakan Bapak, Ibu, guru, serta siswa sehingga pembelajaran selama pandemi virus corona ini tetap berjalan. Yang pertama adalah cara membuat kelas. Kita bisa klik tanda plus di sini, lalu create class atau buat kelas. Kita isi mungkin kelas, nama kelasnya kelas matematika 1. Sectionnya mungkin kelas 1A. Subjeknya perhitungan dasar matematika dasar. Roomnya mungkin ruang 101 atau 102, terserah. Complete. Oke. Yang pertama, di Google Classroom ada 4 menu. Yang pertama adalah stream atau forum. Tapi yang perlu diingat adalah yang pertama ini. Nah, kode ini yang akan Ibu Bapak bagikan kepada siswa-siswi untuk bisa bergabung di kelas matematika 1 yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk menu forum ini di sini Ibu Bapak bisa memberikan penugasan kepada siswa-siswanya seperti itu. Misal tugas harian matematika 1. Nah, bisa dibagikan kepada kelas masing-masing Ibu dan Bapak. Mungkin Ibu Bapak tidak hanya mengajar kelas 1 tapi kelas 2, 3, dan 4. Mungkin kelas 1-nya enggak cuma 1A tapi ada 1A, 1B, 1C. Nah, misal Ibu punya kelasnya 1A, 1B, 1C, bisa dicawang semuanya gitu. Jadi nggak perlu men-share ke masing-masing forum kelas. Nah, di sini bisa di-add atau ditambahkan mungkin file dari Google Drive atau berupa link atau file dari komputer Bapak Ibu atau link YouTube yang bisa dibuat pembelajaran gitu. Nah, untuk cara postingnya itu bisa di-post langsung atau kita schedule atau kita jadwalkan istilahnya. Jadi, misal Ibu ingin menjadwalkan, oh ini tugasnya untuk hari Senin mungkin tanggal 20 jam 8 gitu. Kita tinggal schedulekan. Nah, ini nanti tugas harian matematika 1 ini akan muncul di tanggal 20 pada jam 8 pagi seperti itu. Tapi kalau misal nanti Ibu Bapak tidak mau menjadwalkan gitu ya, atau mau langsung aja hari itu juga, misal tugas harian matematika 2 mau langsung post hari ini juga, tinggal klik post. Nah, di sini anak-anak bisa memberikan komentar, Ibu juga bisa memberikan komentar di sini. Lanjut ke classwork atau ruang kelas. Nah, di classwork ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama adalah membuat assignment atau tugas. Nah, untuk tugas sendiri hampir sama. Misal nama tugasnya tugas trigonometri mungkin. Lalu instruction, ini terserah opsional, tapi misal Ibu Bapak mau memberikan instruksi, silahkan dikerjakan sebelum jam 18.00 WIB. Nah, ini sama sebenarnya, bisa menambahkan file dari Google Drive atau dari link atau file dari komputer atau dari YouTube. Nah, bedanya kalau di assignment ini atau tugas itu ada di kotak sebelah kanan gitu. Yang pertama adalah for atau untuk kelas mana saja sih. Mungkin Ibu mau memberikan tugas trigonometri ini sebagai contoh untuk kelas 1A saja, jadi tinggal diklik 1A, misal 1A dan 4A.
gitu, tinggal diklik 2 kelas gitu. Jadi ini bisa memilih. Untuk poinnya terserah ibu bapak mau buat poin maksimal berapa, biasanya sih maksimal 100. Lalu bisa mengatur jadwal batas pengumpulan, misal maksimal hari Senin tanggal 20 untuk waktunya jam 11.59 PM atau jam 12 ya biasanya ya, yaitu bisa sudah langsung kita klik assign, tugaskan gitu. Oke, jadi ini akan berakhir pada tanggal 20 di jam 11.59 gitu. Ini untuk yang menu tugas. Yang kedua adalah menu kuis. Kalau di menu kuis ini kita bisa hampir sama sebenarnya. Kita bisa menuliskan judul, misal kuis 2 matematika, silahkan dikerjakan, misal gitu ya, silahkan dikerjakan sebelum jam 21.00. Nah, ini kita bisa add dari Google Drive, link dan lain sebagainya. Cuman kalau di sini bisa langsung tersambung di Google Form. Jadi misal ibu bapak mau buat secara Google Form seperti tutorial sebelumnya, bisa banget tinggal buat gitu. Lanjut ke menu lain, question. Nah, kalau yang question ini sebenarnya hampir mirip kayak kuis kilat gitu, kayak polling atau ingin mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan anak-anak. Semisal pertanyaannya, siapa presiden pertama Indonesia? Nah, bisa menggunakan multiple choice. Mungkin yang pertama adalah Pak Soekarno, kedua Jokowi, yang ketiga SBY, mungkin seperti itu ya. Jadi kita tinggal klik as. Sebenarnya settingnya juga hampir sama. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi tinggal lihat berapa anak yang sudah jawab. Yang pertama ada berapa anak yang sudah jawab. Yang kedua kita bisa lihat berapa sih anak yang menjawab benar. Mungkin dari jumlah siswa 30 ya, ternyata yang menjawab Soekarno 30 gitu. Nah, berarti anak-anak sudah tahu siapa presiden pertama Indonesia gitu. Tapi kalau seandainya udah jawab Jokowi atau SBY gitu, berarti ada beberapa anak yang tidak tahu siapa presiden pertama Indonesia, seperti itu. Lanjut, kita kembali ke kelas matematika. Oke. Misalnya adalah topik. Nah, kadang-kadang kita bingung nih mau buat tugasnya tuh kadang-kadang kayak bercampur gitu. Jadi kita bingung ini tugas tanggal berapa dan lain sebagainya. Kita bisa create topik di sini. Misal tugas tanggal 18. Oke, kita editing. Nah, misal untuk ingin mengelompokkan, jadi tinggal misal tugas trigonometri ini tugas tanggal 18 gitu, tinggal dipindahkan di sini. Misal yang ini juga tugas 18 gitu, tinggal bisa dipindahkan ke sini. Jadi ibu bapak tidak bingung ini tugas tanggal berapa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini untuk people itu kita melihat berapa sih murid yang ikut di kelas kita gitu. Grades-nya adalah nilainya nanti muncul apabila anak-anak sudah melakukan tugas yang sudah ditugaskan oleh bapak ibu di tanggal-tanggal ini gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.